Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Febrianti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 2 ingin menjelaskan mengenai tauhid uluhiyah. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, saya akan menghafal sebuah surah dari juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid uluhiyah. Yang pertama, makna tauhid uluhiyah dan bahwa ia adalah inti dakwah para rasul. Uluhiyah artinya adalah ibadah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dan perbuatan para hamba dengan melaksanakan ketaatan yang disyariatkan seperti doa, nazar, kurban, raja atau pengharapan, takut, tawakal, ra'bah atau senang, rahbah atau takut, dan inabah atau kembali dan taubat. Dan jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul pertama hingga rasul terakhir. Yang kedua yaitu makna syahadat, rukun, syarat, konsekuensi, dan yang membatalkannya. Yang pertama yaitu makna syahadatain. Yang A, makna syahadat la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah, menaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilah menafikan hal penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Illallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Jadi, makna kalimat ijma atau global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Karena itu, menyalahi kenyataan yang ada, sebab Tuhan yang disembah selain Allah banyak sekali. Hal ini akan berarti bahwa penyembahan Tuhan-Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Kemudian yang kedua yaitu makna syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu mengakui secara lahir batin bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan, serta mengamalkan konsekuensinya, yaitu menaati perintahnya, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Kemudian yang kedua yaitu rukun syahadatain. Yang A itu rukun la ilaha illallah. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama itu an-nafsu atau peniadaan. La ilah membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu al-itsbat atau penetapan. Ilallah menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalnya sesuai dengan konsekuensinya. Yang B yaitu rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Syahadat ini mempunyai dua rukun, yaitu hamba dan utusannya. Dua rukun ini menampilkan ifrat, berlebih-lebihan, dan tafrid atau meremehkan pada hak Rasulullah. Beliau adalah hamba dan Rasulnya. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam dua sifat yang mulia ini. Kemudian yang ketiga yaitu syarat-syarat syahadat. Yang pertama syarat-syarat la ilaha illallah. Secara global ada 7 syarat, yaitu yang pertama itu ilmu yang menafikan jahil atau kebodohan. Yang kedua yaitu yakin yang menafikan syak atau keraguan. Yang ketiga qabul atau menerima yang menafikannya rad atau penolakan. Yang keempat inaqiyad atau patuh yang menafikannya tark atau meninggalkan. Yang kelima ikhlas yang menafikan syirik. Yang keenam itu sidik yang menafikan takdzib atau dusta. Yang ketujuh mahabbah atau kecintaan yang menafikanlah baghdha atau kebencian. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Yang syarat pertama adalah ilmu atau mengetahui.
Artinya, memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan yang menampilkan ketidaktahuannya dengan hal ini. Yang kedua adalah yakin atau yakin. Orang yang mengikrarkannya bahwa meyakini kandungan syahadat itu, manakala ia meragukannya, maka sia-sia belaka persaksian itu. Yang ketiga yaitu qabul atau menerima. Menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Yang keempat, syarat keempat adalah inqiyad, tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Yang kelima yaitu sidik atau jujur, yaitu mengungkapkan kalimat ini dan hatinya juga membenarkannya. Manakala lisannya mengucapkan tetapi hatinya mendusta, maka ia akan munafik dan pendusta. Kemudian yang keenam, syarat keenam adalah ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak bermaksud untuk mendapatkan isi dunia, riya atau sum'ah tatkala mengucapkannya. Kemudian syarat yang ketujuh yaitu mahabbah atau kecintaan. Maksudnya mencintai kalimat ini serta isinya, juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Yang B adalah syarat syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama itu mengakui kerasulannya dan meyakini di dalam hati, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan, mengikuti dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawakan serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya. Yang keempat, membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Yang kelima, mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tua, serta seluruh umat manusia. Yang keenam, mendahulukan sabdanya dari segala pendapat dan ucapan orang lain, serta mengamalkan sunnahnya. Yang keempat, konsekuensi syahadatain. Yang pertama itu konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa para makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para taghut lainnya. Yang B yaitu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah, yaitu menaatinya, membenarkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan musdasat atau baru, serta mendahulukan sabdanya di atas segala pendapat orang lain. Kemudian yang kelima yaitu yang membatalkan syahadat, yaitu hal-hal yang membatalkan syahadat karena dua kalimat syahadat itulah yang membuat seorang masuk dalam Islam. Yang membatalkan Islam itu banyak sekali. Para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab ridah atau kemurtatan. Yang terpenting adalah 10 hal, yaitu yang pertama yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua itu orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Kemudian yang ketiga itu orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang-orang yang masih ragu terhadap kekufuran mereka ataupun membenarkan mazhab mereka dia itu kafir. Yang keempat, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi ataupun hukum yang lain lebih baik dari hukum beliau. Yang kelima, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sekalipun ia juga mengamalkannya, maka ia kafir. Yang keenam, siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul atau pahala maupun siksaannya, maka ia kafir. Yang ketujuh, sihir, diantaranya adalah sarf dan arf. Barang yang dimaksudkan adalah amalan yang bisa membuat suami benci kepada istrinya atau membuat wanita cinta kepadanya ataupun pelet. Kemudian yang kedelapan yaitu mendukung kaum
musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Yang kesembilan yaitu siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka ia kafir. Yang 10, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajari dan tidak pula mengamalkannya. Yang ketiga yaitu tasyiri. Tasyiri adalah hak Allah. Yang dimaksud dengan tasyiri adalah apa yang diturunkan Allah untuk hambanya berupa manhaj atau jalan yang harus mereka lalui dalam bidang akidah, muamalah, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya masalah penghalalan dan pengharaman. Tidak seorang pun berwenang menghalalkan kecuali apa yang sudah dihalalkan Allah. Juga tidak boleh mengharamkan kecuali apa yang sudah diharamkan Allah. Kemudian yang ke pasal 4, ibadah, pengertian, macam, dan cangkupannya. Yang pertama itu definisi ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri kepada serta tunduk. Di dalam syarak, ibadah mempunyai banyak definisi, tapi makna maksudnya satu. Yang ke B yaitu macam-macam ibadah dan keluasan cakupannya. Ibadah itu banyak macamnya. Ia mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan dan yang lahir dari hati, seperti zikir, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.